juga bakal bukan matengin sih, bakal masak lagi. Tapi ini kan saus kacangnya itu tadi malam udah aku bikin guys. Jadi bumbunya tuh cuma cabai merah yang gede sama cabai rawit kecil, cuma berapa ya, 3 lah gitu cabai rawit kecilnya, sama bawang putih doang. Itu aku ulek, atau kalau misalnya kalian males di blender aja, terus ditumis ya kan, ditumis terus baru masukin, kalau misalnya udah harum baru masukin kacang yang udah aku blender gitu. Terus kasih air, terus aku juga tambahin apa sih ini, daun jeruk kemarin, sama ini asam jawa dan sedikit jeruk nipis gitu. Jadi deh kayak gini, ini sebenarnya udah matang, cuman ini kan masih kental sekali ya. Jadi aku akan sedikit cairin pakai air mendidih, pakai air yang udah aku panasin gitu, supaya nggak terlalu kental, karena kalau terlalu kental juga nggak enak kan. Nah, jadi ini tahu yang besar, aku belinya kemarin. Ini 2 buah, aku akan hancurin tahu yang besarnya. Nggak perlu sampai hancur-hancur banget juga sih, kayak yang penting dia udah nggak bentuk kotak gitu lagi. Nah, aku rasa kayak gini aja udah cukup. Udah cukup. Terus aku akan masukin telur, guys. Satu aja, 1 buah telur. Oke. Di apa namanya, diaduk-aduk aja sampai telurnya kira-kira merata lah ya. Nah, kalau misalnya kira-kira udah merata, kita tambahin tepung terigu. Ini sih sebenarnya apa namanya, kira-kira aja sih guys. Kira-kira aja ya, sedikit di aduk-aduk. Terus aku juga pakai, ini udah harus banget sih guys, nggak mungkin nggak boleh. Ini adalah, bisa kelihatan nggak ya, aduh ini tuh ya backwards ya. Jadi ini adalah tepung tapioka. Nah, tepung tapioka yang aku pakai ada di sini tuh. Jadi kalau buat batagor kayak gini guys, paling banyak sih ininya ya, yang harus kita pakai itu adalah tepung-tepungan, terutama tepung tapioka, karena batagor itu kan identik sama agak-agak kenyal, tapi masih nggak terlalu effort lah ya ngunyahnya gitu kan. Kalau kayak cireng gitu kan effort ngunyahnya. Itu juga ini sih, tapioka juga yang bikin dia effort ngunyah. Jadi ya itu sih, itu perbandingan aku. Jadi ini kita aduk-aduk sampai rata. Nah, kira-kira udah kecampur kayak gini, kita tambahin garam. Ini dikira-kira sih ya guys garamnya. Garam, terus aku tambahin juga totole supaya sedap aja. Atau kalau kalian punya kaldu ayam juga atau kaldu sapi juga nggak apa-apa. Biasanya sih nanti kalau misalnya kurang gurih atau kurang asin, aku akan tambahin lagi kaldu sapi Royco, tapi nggak banyak, cuma buat ada rasa gurihnya aja. Terus ini adalah kuncinya, kalau aku pakai bawang putih bubuk kayak gini guys. Nah, ya bawang putih bubuk. Sebenarnya bisa juga sih pakai bawang putih segar yang geprek itu. Cuma kalau buat aku kayaknya kalau bubuk tuh lebih, kalau untuk kayak gini tuh lebih bisa nyebar gitu. Kayak pemakaian garam gitu kan, dia lebih bisa menyebar dan menyatu gitu, lebih rata gitu ke tiap sisi dari adonannya. Oke. Ini aku tambahin sedikit Royco sampai gurih. Oke. Nah, satu hal lagi yang juga jadi kunci adalah aku pakai baking powder ini. Sebenarnya sih aku juga kurang tahu ya, ada yang pakai baking soda, ada yang pakai baking powder, tapi aku cuma ada baking powder. Jadi aku pakai baking powder, nggak terlalu banyak, sekitar berapa ya ini, sepertiganya sendok makan, untuk lebih mengembangkan gitu. Ini yang yang gerindel-gerindel aku halusin sekitar segini. Nah, udah deh, setelah ini biasanya adonannya aku istirahatin sekitar 15 menitan sambil aku bikin adonan yang si ayam campur batagor ayam campur udang ya.
Nah, nextnya aku bakal bikin, keluar dia. Aku akan bikin adonan yang campuran ayam dan si udang. Satu bagian dada gini, aku potong kecil-kecil. Ini udah aku cuci ya guys. Oke, aku potong ini aja sih, asal aja supaya muat di blendernya. Terus abis itu aku masukin si udangnya. Jadi ini aku beli udang frozen, udang-udang gak terlalu gede gitu, kecil. Nah, ini aku blender bareng sama si ayam. Nah, saus kacangnya juga konsistensinya udah sesuai yang aku mau, udah nggak terlalu kental lagi, sesuai. Oke, terus sekarang kita tinggal blender si ayam, adonan ayam dan si adonan udangnya. Nah, sekarang kita mulai untuk ngadonin si ini adonan keduanya. Jadi aku pakai ininya terigu sekitar 4 sendok aja. 4. Terus tapiokanya 2 kali lipatnya. Ini aku tambahin sedikit air panas supaya dia adonannya si terigu-terigunya itu nggak mencar-mencar. Air panasnya juga jangan terlalu banyak dulu ya, jadi disesuaikan aja sama konsistensinya si adonan yang emang kamu mau gitu guys. Nah, setelah kayak gini, ini kalau aku ya konsistensinya setelah kayak gini, baru aku kasih bumbu-bumbu kayak garam. Garamnya secukupnya aja. Aku kasih juga sedikit totole. Kalau ini sih nggak perlu terlalu gurih juga sih. Sama lagi-lagi aku kasih lada. Kebetulan yang mesen ini orang Indonesia guys, jadi kita kasih lada pun pasti dia nggak akan kepedesan ya. Kalau orang Rusia kadang kita kasih lada doang aja udah kepedesan. Ya mungkin karena mereka juga nggak biasa juga sih. Nah, setelah itu aku akan kasih potongan ini bawang daun bawang sama potongan wortel ke dalamnya. Nah, ini sampai kayak gini udah. Terus biasanya sebelum aku masukin ke kulit pangsitnya, aku akan coba goreng ini sedikit dan goreng yang tahu tadi sedikit untuk sebelum kita nge-wrap semuanya gitu. Jadi kita udah tahu rasa akhirnya kayak gimana gitu. Nah, ini adonan yang tadi udah aku coba, kita akan coba potong ya. Untuk melihat dalamnya, semoga aja berhasil. Karena kadang nggak berhasil juga sih. Nah, ini untuk yang adonan ayam sama cukup kenyal-kenyal nih, oke kan? Nah, ini adalah yang adonan tahunya. Aduh, nggak blur. Nah, ini juga udah lumayan kenyal-kenyal. Yang putih-putih itu bukan tepung ya guys, yang putih-putih itu tahunan ke dalam kulit pangsitnya. Ini, terus ini adonannya. Adonannya biasanya aku satu kulit pangsit itu satu sendok teh aja. Dan ini udah berasa kok gitu, karena kulit pangsit yang aku pakai juga bukan kulit pangsit yang besar, jadi udah cukup. Dan aku gampang banget guys, nggak usah yang terlalu ribet ngelipetnya, jadi kayak gini doang, terus aku giniin aja. Ini sih juga menurut aku supaya menarik kayak bunga gitu kan, terus kayak yang di abang-abang buat abang-abang di Indonesia. Dan ini juga supaya matangnya tuh rata gitu, jadi dia kan kebuka dikit kan gini, jadi untuk menghindari nggak matang, makanya aku pakai teknik melipat yang seperti ini. Dan juga ini udah selesai, jadi kita ini muat 15 potong guys, jadi ditunggu aja sampai dia benar-benar udah agak-agak kecoklatan gitu, nanti baru kita ambil. Sip.
sekarang kita mulai masukin ngegoreng si pangsitnya. Nah ini guys, yang udah jadi, tinggal nanti dibungkus aluminium.